Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali bersua, tentunya dalam suasana yang berbeda. Saat ini kami berada di Pasir Andam Dewi Bengkalis dengan background, wah ada yang cantik-cantik di belakang ya. Ada juga tulisan I Love Bengkalis sebagai ikonnya tempat wisata salah satu di Pulau Bengkalis ini, pemirsa. Dan di kesempatan ini kita berjumpa dalam program Bincang-Bincang bersama dengan LK3 dan bekerja sama pula dengan Dharma Wanita Persatuan Unit Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Bersama Mbak Im sudah ada narasumber yang nantinya akan berbincang langsung bagaimana peran mereka di dalam memajukan kesejahteraan. Ini tema besar kita, pemirsa, adalah peran wanita dalam kesejahteraan keluarga. Tentu sangat menarik dan saya ingin menyapa terlebih dahulu yang di kanan ini ada yang cantik, Ibu Eji Marlina SP, SI, MSI, MPSI Psikolog, Ketua DWP Unit Dinas Perkebunan. Selamat datang Bu Eji. Selamat pagi. Iya, hari ini luar biasa ya, cerah sekali kelihatannya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Bu Eji ada Ibu Wahida Fitri ST RKEP MKM. Beliau Ketua Seksi Ekonomi di Unit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Ya. Selamat datang Bu Fitri ya panggilannya. Iya, hari ini juga terlihat sangat cerah sekali. Amin, makasih. Dan di belakang tentu ada personil lainnya. Saya ingin kenal tapi langsung Bu Eji yang mengenalkan, Bu. Ada siapa saja di belakang kita? Alhamdulillah, tim DWP Unit Dinas Perkebunan kita yang hebat, yang keren. Hari ini kita bersama Bu Fitri, ada Ibu Rafika, kemudian ada Ibu Yuri, ada Ibu Yani, dan juga ada Ibu Popi. Oke, ini seperti pasukan lengkap Bu ya, yang siap memberikan informasi selalu kepada kompak, pemirsa. Ya. Selalu kompak tentunya. Nah, kita kenalan dulu dengan DWP Perkebunan nih Bu ya. Bisa dijelaskan dulu sejauh ini program-program yang dilaksanakan DWP Perkebunan. Apa saja programnya, mungkin ada rutinitas harian yang selalu dilakukan untuk menjaga kekompakan itu. Ya, baik, terima kasih Mas Baim, host yang luar biasa. Salam sehat, salam bermasa. Dapat kami sampaikan bahwa DWP Unit Dinas Perkebunan ini merupakan wadah istri para ASN. Nah, secara umum DWP merupakan wadah istri para ASN dan khususnya DWP Unit Dinas Perkebunan tentunya merupakan wadah para istri ASN di Dinas Perkebunan untuk berkumpul dalam sebuah organisasi, yakni DWP Unit Dinas Perkebunan. Organisasi ini merupakan organisasi yang sangat strategis nih Mas Baim. Dalam hal apa? Khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, karena memang para istri yang berkumpul ini, nah artinya sangat berkaitan erat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan anggotanya. Melalui apa kami kemudian bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga tersebut? Tentunya melalui program kerja yang kami rancang dan kami laksanakan secara rutin dalam agenda-agenda pertemuan yang sudah dan akan kami lakukan. Iya, ini perkumpulan para istri begitu ya. Kalau istri sudah berkumpul, suami mau tak mau harus dukung gitu ya. Berabe kalau nggak dukung pastinya. Ada program-program yang disiapkan oleh DWP Unit Perkebunan. Salah satunya mungkin bisa disebutkan, Bu. Arisan itu hanya merupakan salah satu saja agenda dalam pertemuan bulanan kami gitu ya. Tetapi kami memiliki kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang memang kami rencanakan dan kami laksanakan untuk mendukung tadi peran suami, untuk memberdayakan anggota-anggota DWP. Bahkan kami juga melibatkan karyawati yang ada di Dinas Perkebunan untuk sama-sama dalam kegiatan Dharma Wanita ini. Yang sudah kami lakukan diantaranya melalui bidang, misalnya salah satunya adalah bidang pendidikan. Kami melakukan kegiatan peningkatan kapasitas anggota, diantaranya misalnya meningkatkan keterampilan. Yang pernah kami lakukan meningkatkan keterampilan dalam merangkai bunga. Kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan anggota. Kemudian kami juga melakukan family gathering yang sudah pernah kami lakukan beberapa kali, baik di Bengkalis, di luar Bengkalis, untuk meningkatkan bagaimana kita memiliki kekompakan yang bagus. Kemudian antara suami dan istri juga memiliki semakin harmonis begitu. Dan itu melalui kami Dharma Wanita Unit Dinas Perkebunan yang memfasilitasi
terwujudnya kegiatan-kegiatan tersebut. Peran yang sangat strategis tentunya Bu ya, jika dikelola dengan baik pastinya. Tapi kalau tidak direncanakan dengan baik programnya maka tidak akan berjalan begitu ya. Jadi tadi sudah ada program-program untuk internal di DWP. Nah kalau kita bicara keluar untuk keluarga lain di luar dari keluarga dari pengurus itu, apa programnya yang kita laksanakan Bu? Ya, untuk di eksternal kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan mitra-mitra kami itu ya. Di antaranya kami melakukan kegiatan bakti sosial bersama Dinas Perkebunan. Kami pernah melakukan kegiatan sunat massal. Kami juga pernah berbagi takjil. Kalau di bulan puasa ini sudah 2 tahun berturut-turut kami melakukan kegiatan berbagi subuh di bulan Ramadan. Itu setiap 1 minggu sekali kami memilih lokasi tertentu di masjid, kami berbagi sayur dengan ibu-ibu di beberapa masjid yang sudah kami tentukan. Kami juga berbagi takjil. Pada momen pergantian libur sekolah kami juga membagikan paket buku sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu di antara kegiatan-kegiatan kami yang melibatkan pihak luar, itu seperti itu. Program yang dibuat ini memang langsung berdampak Bu ya? Iya. Bukan hanya sekedar program yang hanya direncanakan begitu ya. Jadi kalau untuk kegiatan dalam waktu dekat dari DWP Unit Perkebunan, apa yang direncanakan Bu? Ya, rencananya kami akan memperluas kerjasama kami karena kami sudah merasakan bahwa secara internal kegiatan kami sudah berjalan dengan sangat baik. Artinya untuk mengelola dan mengkoordinir anggota dengan program-program internal kami sudah berjalan sangat baik. Kemudian kami juga sudah merasakan bagaimana manfaat bisa bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain, itu memberikan dampak yang luar biasa, gitu ya. Dan kami akan melanjutkan kerjasama ini sudah kami rumuskan dan sudah menjadi sebuah draft dalam dokumentasinya, tinggal kami implementasikan, di mana kami akan bekerja sama dengan pihak desa khususnya desa-desa terdekat dalam hal peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk anak-anak usia sekolah SD khususnya. Kenapa? Karena kami punya sumber daya yang memang memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam bahasa Inggris. Kedua, kami akan melakukan kerjasama juga dengan desa untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ya, ini melakukan senam bersama, senam sehat. Itu sudah kami buat proposalnya. Kemarin sudah di beberapa desa, khususnya di Kelapa Pati Laut, itu sudah kami sounding. Tinggal kami matangkan lagi untuk bisa kami laksanakan ke depannya. DWP di setiap unit dinas ada tentunya begitu Bu ya. Dan di unit perkebunan ini tergolong cukup aktif. Alhamdulillah, karena saya memiliki anggota-anggota yang luar biasa. Baik, ini seperti yang di belakang Bu ya. Dan di DWP Perkebunan sendiri Bu, tadi Bu sudah jelaskan soal pendidikan dan kesehatan, peran kita di sana juga ada. Iya. Kalau dalam berkegiatan, apakah DWP Unit Perkebunan ini punya identitas khususkah yang bisa dikenali oleh masyarakat kita, terutama pemirsa? Oh, ini DWP Unit Perkebunan yang punya kegiatan, itu ada identitas khusus kah ketika berkegiatan? Kalau identitas khusus mungkin kalau menurut saya kita sama ya dengan DWP yang lain, dia sama. Kalau identitas mungkin dengan atribut, dengan pakaian. Kalau khusus dalam kegiatan yang lain itu mungkin tidak ada secara spesifik gitu. Karena kami juga kegiatannya juga bersifat umum, namun lebih kepada ya peningkatan kesejahteraan, kemudian bagaimana peran ibu-ibu, karena DWP ini memang ibu-ibu semua isinya ya. Jadi bagaimana melalui potensi-potensi yang ada di anggota kami DWP Unit Dinas Perkebunan, itu yang kemudian kami usahakan untuk bisa kami berbagi dengan masyarakat lain ataupun yang karyawan-karyawati yang ada di Dinas Perkebunan khususnya, sehingga kami merasa memiliki kebermaknaan yang luar biasa itu dari aktivitas Dharma Wanita ini. Baik. Organisasi wanita nggak hanya DWP tentunya Bu ya, ada organisasi lainnya, dan kita sejauh ini kerjasama dengan organisasi lain bagaimana Bu? Ya, ini juga sudah menjadi sebuah perencanaan bagi kami, sudah sempat kami bicarakan, tapi memang belum sempat terrealisasi bahwa kami juga akan bekerja sama dengan PKK, karena merupakan memang organisasi wanita yang sangat beririsan erat sebetulnya dalam berbagai kegiatannya, baik di tingkat kabupaten bahkan sampai di desa. Nah, alangkah akan lebih baik dan mungkin dampaknya akan lebih besar kalau kita bisa bersinergi
Contoh saja, misalnya dalam penanganan stunting, PKK punya program penanganan stunting, Dharma Wanita juga seperti itu. Kalau kita bisa berkolaborasi, maka akan semakin besar dampak yang kita rasakan. Itu yang ke depan yang akan kami wujudkan. Kami juga akan bekerja sama lebih lanjut dengan LK3. Nah, kami sudah berencana bahwa nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama dengan LK3 menyiapkan wadah bagi ibu-ibu, baik anggota Dharma Wanita maupun karyawati yang ada di Dinas Perkebunan bisa mungkin melakukan konsultasi dengan LK3. Begitu juga dengan K3S dan lembaga-lembaga organisasi wanita lainnya. Iya, kita tahu bahwa pengurus terutama Bu Eji juga ya, di pemerintahan juga memegang jabatan strategis begitu ya. Disibukkan dengan urusan pribadi sebagai pemegang jabatan, tetapi juga harus berkegiatan di DWP begitu. Bagaimana Ibu memanajemen untuk seluruh pengurus juga memanajemen waktunya begitu? Intinya adalah jawabannya adalah manajemen sebetulnya. Iya. Jawabannya adalah manajemen. Ya, semua sekecil apapun masalah itu atau tugas itu kalau tidak diatur dengan baik, maka dia akan tidak bisa dikerjakan dengan baik dan tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Namun tugas yang besar atau tugas yang banyak itu akan bisa diselesaikan dengan baik apabila kita kelola dengan baik. Intinya manajemen sebetulnya. Dan alhamdulillahnya sebuah hal yang perlu saya syukuri, baik itu mungkin di kantor, saya di K3S, di LK3 dan juga di Dharma Wanita unit Dinas Perkebunan, saya memiliki support system yang luar biasa. Artinya sumber daya anggota yang memiliki komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi dan selalu bersedia kemudian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dengan aktif. Nah, kemudian ini yang kemudian kita atur. Artinya tidak secara fisik saya selalu ada dalam setiap kegiatan, tapi bagaimana kemudian kegiatan itu sudah diatur, sudah dikelola, kapan, bagaimana, dan itu bersama-sama kita lakukan. Gitu. Komitmen itu yang luar biasa yang saya rasakan. Ini keberkahan yang luar biasa memiliki anggota-anggota yang sangat komit dan selalu memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin satu hal nih Mas Baim, kuncinya adalah bagaimana kita menguatkan motivasi. Tujuan yang jelas itu membuat kita tidak terlena dengan masalah-masalah yang ada begitu Bu ya. Saya ke Bu Fitri lah, ini soal ekonomi nih, karena kebetulan Bu Fitri juga Ketua Seksi Ekonomi di DWP Unit Perkebunan. Ketahanan ekonomi keluarga juga penting untuk dibangun Bu ya. Jadi kalau kita sibuk dan organisasi, keluarganya terbengkalai. Ini saya tanya ke Bu Eji, ke Bu Fitri, bagaimana di Seksi Ekonomi perannya di dalam menguatkan ekonomi keluarga, khususnya di pengurus dulu deh. Baik, terima kasih Saudara Baim. Di sini di Seksi Ekonomi mungkin kita di sini ada beberapa inovasi yang lainnya, seperti kayak inovasi yang kami luncurkan itu ada glowing, kemudian ada koin berbagi. Kemudian koin itu mungkin bisa kami masukkan ke dalam kas anggaran kami, yang mana anggaran itu bisa kita gunakan untuk kesejahteraan Dharma Wanita di Kabupaten Bengkalis gitu. Saya tertarik soal glowing nih. Iya. Ini glowing nih apa, programnya apa ini sebetulnya? Itu inovasi kami ya Bu Eji ya, inovasi di Dinas Perkebunan kami. Itu ada gerakan wanita cinta lingkungan namanya Pak Baim. Namanya glowing. Kemudian ada Takayaki, itu tabungan masa kekinian. Intinya koin kita di sini diharapkan kepada ibu-ibu untuk mengumpulkan koin di rumah, karena satu koin itu misalnya Bu Eji juga yang mengajarkan kami bahwa selama ini kita koin hanya berserak di rumah kadang seperti itu. Tapi intinya kalau kita kumpulkan yang sedikit bisa jadi bukit, kata Bu Eji. Itu. Jadi memang Ibu Ketua, kegiatan kita memang didorong kalau dari anggarannya dari swadaya pengurus begitu ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Mas Baim. Alhamdulillahnya kita memiliki beberapa program unggulan. Di tahun 2021 kami sudah meluncing inovasi glowing. Glowing itu gerakan organisasi cinta lingkungan. Bentuknya seperti apa kegiatannya? Pada setiap arisan kami membawa sampah-sampah rumah tangga. Ya, sampah-sampah rumah tangga itu kemudian setelah kami pilah, ada botol, ada bungkusan deterjen, ada kopi saset, kemudian kami kumpul dan kami bekerja sama dengan bank sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kami jual di sana dan itu menjadi kas tersendiri bagi Dharma Wanita. Mungkin tidak besar dalam jumlah angka,
Tapi karena itu dilakukan terus-menerus dan ternyata sedikit itu kami jadikan barang, salah satunya adalah paket untuk kami berbagi dengan anak yang kurang mampu. Itu ternyata satu paket yang kami bagikan kepada orang yang memang membutuhkan itu memberikan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Begitu juga dengan program takoyaki kami. Jadi setiap arisan kami juga membawa koin-koin dari rumah. Koin-koin Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1000. Itu dikumpulkan dan nanti setelah terkumpul sekian banyak kami tukar. Kami tukar di kedai-kedai, kemudian kami jadikan uang untuk kami juga berbagi. Iya, soal bank sampah tadi cukup menarik, Bu. Itu kebiasaan positif yang dilakukan oleh pengurus ya. Ini juga masyarakat bisa mengikuti begitu, Bu. Gimana mereka atau kategori sampah rumah tangga yang bisa dikumpulkan kemudian disalurkan ke bank sampah itu apa, Bu? Kami saat ini memang mengumpul semua sampah sebetulnya, tapi sampah-sampah yang kering ya, kayak botol, kemudian minyak, bungkus minyak, kemudian kopi, kayak tadi deterjen, kaleng susu, masih seperti itu. Jadi untuk mengantarkan ke bank sampahnya bisa disampaikan juga. Kalau kemarin kami bekerja sama, bank sampah datang, karena kalau pas kami kumpul itu agak cukup lumayan banyak dan sudah dipisah-pisahkan. Nanti bank sampah datang dengan anggotanya, langsung timbang, langsung diserahkan. Karena bank sampah juga mereka punya mobilisasi kan, punya kendaraan. Baik, kalau masyarakat yang ingin memanfaatkan itu mungkin Ibu bisa menginformasikan kemana mereka harus antarkan itu. Jadi sementara kami memang masih terpusat di unit dinas DWP, unit dinas perkebunan, dan kami mengumpulkan itu ya di kantor dinas perkebunan. Jadi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, ibu-ibu khususnya, bahwa ternyata sampah itu tidak akan hanya menjadi sampah yang tidak berguna, tapi kalau kita kumpul dan kita kelola akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dan juga kita membantu dalam menjaga lingkungan kita yang sekarang sudah sangat bermasalah dengan sampah, dan kita mengurangi sampah keluarga menjadi bernilai luar biasa. Iya, itu memang luar biasanya ibu-ibu ini, di tangan ibu-ibu semua bisa jadi cuan ya. Ekonomi bisa muncul dari hal-hal yang sepele gitu, yang tidak berharga menjadi barang yang ekonomis, Bu ya. Kita tahu bahwa bupati kita juga wanita begitu ya. Dan bagaimana peran organisasi wanita ini dalam mendukung misi Bengkalis. Terutama kita punya tagline namanya bermasa, Bu ya. Ini bisa dijelaskan sedikit, Bu, kita singgung ke sana, Bu, karena memang kita tahu tadi bupati kita wanita dan ibu-ibu juga wanita semua dan punya program yang luar biasa. Kita bisa kupas sedikit lah peran pentingnya nih dari organisasi yang diketuai oleh Bu Eji. Ya, sebetulnya itu sangat sejalan, dan kami pun sebetulnya melaksanakan program kegiatan Dharma Wanita Unit Dinas Perkebunan ini dalam rangka sebetulnya mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Sama-sama kita ketahui di antara program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis adalah Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera. Nah, ini merupakan salah satu program unggulan yang kemudian beririsan erat dengan program yang ada di Dharma Wanita, khususnya di Unit Dinas Perkebunan. Melalui itulah kemudian kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan bahkan ekonomi. Bagaimana tujuan akhirnya adalah kami bisa meningkatkan kesejahteraan. Khususnya memang tujuan kami kesejahteraan anggota kami di Dharma Wanita Unit Dinas Perkebunan, namun juga kami berusaha dan berupaya bagaimana setiap kegiatan kami juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi wanita-wanita yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya. Iya, semoga tetap berjalan programnya begitu, Bu Eji. Amin. Ya. Terakhir mungkin Bu Eji dan juga Bu Fitri serta ibu-ibu yang lain di belakang nih ya. Kita di DWP Unit Perkebunan Bengkalis, saya yakin komitmen untuk terus mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Dan pesannya kepada keluarga-keluarga di rumah nih, Bu, agar ketahanan keluarga, ekonomi keluarga tetap terjaga, boleh disampaikan, Bu. Kepada anggota khususnya dan kepada perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Bengkalis, tentunya wanita memiliki peran yang sangat strategis. Bahkan peran strategis tersebut tidak hanya berada di rumah, tapi juga sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa
kita semua memiliki potensi yang besar untuk bisa berperan, untuk bisa memberikan kontribusi. Dan carilah tempat yang tepat untuk kita bisa berkontribusi. Apakah melalui Dharma Wanita ataupun melalui organisasi-organisasi kewanitaan yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera. Baik, terima kasih Bu Eji Marlina, SPSI, MSI, MPSI, psikolog, Ketua DWP Unit Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, atas waktunya dan juga pesannya tadi luar biasa sekali Bu ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Wahidah Fitri, ST RKEP MKM, Ketua Seksi Ekonomi Unit Dinas Perkebunan, dan ibu-ibu di belakang yang lain, terima kasih banyak atas waktunya. Waktu yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat Bu ya untuk keluarga di rumah yang menyaksikan bagaimana kita harus bisa mendongkrak ekonomi keluarga, karena perempuan tadi yang disampaikan Bu Eji punya peran yang sangat penting dan strategis di dalam keluarga. Kalau laki-laki sukses itu pasti ada wanita hebat di belakangnya. Kalau wanita sukses jarang ada laki-laki di belakangnya Bu ya. Baik, terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bengkalis bermasa, mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.